Coba bayangin ya. Ada seseorang yang datang di hidup Nona dengan cara yang manis banget. Manisnya sampai bikin hati hangat dan bikin kepala sibuk mikir. Wah, kok rasanya kayak baru ketemu orang yang pas banget ya? Tapi pelan-pelan, tanpa suara, semuanya mulai berubah. Yang dulu hadir tiap hari, sekarang mulai jarang muncul. Yang dulu bikin senyum tiap pagi, sekarang bikin bingung tiap malam. Dan anehnya, perubahan itu terjadi pelan. Minggu demi minggu, sampai akhirnya Nona bertanya dalam hati. Aku salah apa ya? Dan hari ini, aku pengen bahas sesuatu tentang dalam 7 minggu, seseorang yang tiba-tiba berubah. Dan pola ini sering banget terjadi, namun jarang dipahami. Aku janji, setelah dengerin ini, Nona bakal lebih ngerti kenapa perubahan cepat itu terjadi. Dan yang paling penting, Nona ngerti bahwa hati Nona nggak salah apa-apa. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu. Pernah nggak sih Nona ngerasa diperlakukan spesial banget di awal, tapi akhirnya ditinggal tanpa penjelasan? Kalau iya, video ini emang khusus buat Nona. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Minggu pertama, kesan pertama yang mengguncang. Jadi gini ya, Nona. Di minggu pertama sebuah hubungan, kadang kita suka dibikin kaget. Kayak lagi buka kulkas dan nemuin es krim. Padahal kayaknya nggak beli deh. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan perhatian super lengkap. Chat pagi, chat siang, chat malam. Sampai kita bingung. Ini orang kerja nggak sih? Kok bisa rajin banget? Dan itu bikin hati deg-degan. Tapi juga bikin otak mulai geleng-geleng dikit. Soalnya ada ilmu di balik fase manis banget di awal ini. Menurut banyak peneliti hubungan, di minggu-minggu pertama, otak kita itu ngeluarin hormon namanya dopamin. Bahasanya gampangnya gini. Ini hormon yang bikin hati Nona bilang, wah, seru nih, lanjut. Dopamin ini bikin kita merasa orang itu spesial banget, padahal baru kenal seminggu. Otak kita itu kayak anak kecil dikasih coklat. Langsung happy, langsung percaya, langsung nempel. Makanya, kalau Tuan kasih perhatian kecil aja, rasanya besar banget. Kalau Tuan bilang, Nona beda ya, otak langsung mikir, wah, ini kayak penghargaan khusus buat Nona. Padahal baru minggu pertama. Dan kenyataannya, minggu pertama itu emang sering terlihat cantik. Tapi cantik karena hormon, bukan karena hubungan yang benar-benar dalam. Bayangin ya, baru kenal beberapa hari, Tuan udah ngomong, Nona itu beda. Lah, beda dari siapa? Dari tetangga? Dari temennya SD? Atau dari siapa? Kadang yang beda itu bukan kita. Yang beda itu, caranya ngomong ke semua orang di minggu pertama. Dan lucunya lagi, karena otak lagi penuh dopamin, kita sering lupa ngecek hal-hal penting. Kayak, dia tuh orangnya beneran baik atau cuman pinter bikin hati deg-degan? Sama kayak makan mie instan. Enak banget di awal. Tapi apakah itu makanan sehat buat setiap hari? Ya, jelas tidak, Nona. Dari sini kita mulai paham. Minggu pertama itu bukan bukti cinta. Minggu pertama itu cuman pemanasannya saja. Ibaratnya kayak trailer film yang bagus-bagusnya dulu ditampilin biar Nona tertarik. Jadi santai aja. Kalau di minggu pertama ada yang terasa wow, boleh dinikmatin. Tapi jangan langsung bikin undangan nikah dalam kepala ya. Kita baru mulai dan baru pemanasan. Minggu kedua, intensitas makin dekat. Masuk ke minggu kedua. Biasanya udah mulai kerasa beda. Yang awalnya chat cuma pagi. Sekarang jadi, pagi, udah makan belum? Yang awalnya ketemu sekali, sekarang maunya 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan kalau bisa tiap hari. Dan yang bikin hati kita bingung adalah, ini perhatian atau permintaan absen harian? Minggu kedua ini rasanya kayak lampu yang tiba-tiba digedein. Semua jadi terang, tapi kadang malah bikin silau. Kenapa seseorang bisa jadi makin intens kayak gini? Menurut beberapa penelitian psikologi hubungan, fase awal pendekatan itu bikin otak ngeluarin bukan cuma dopamin, tapi juga oksitocin.
Oksitocin ini biasa disebut hormon kedekatan. Bahasanya gampang gini ya. Hormon ini bikin kita pengen nempel sama seseorang. Kayak anak kecil nemu bantal empuk favoritnya. Di minggu kedua, si hormon ini mulai naik. Makanya Tuan tiba-tiba pengen ketemu terus. Pengen ngobrol terus. Pengen ada di sekitar Nona terus. Kadang niatnya baik. Kadang dia cuma lagi mabok euforia awal. Masalahnya, hormon ini bikin kita gampang merasa dekat. Padahal baru juga kenal 2 minggu. Sekarang coba lihat realitasnya ya. Contohnya gini. Baru kenal seminggu, Tuan udah bilang, "Nona jangan sibuk-sibuk, nanti aku kangen." Lah, kita aja baru hafal namanya 2 hari lalu. Kangen dari mana? Atau tiba-tiba Tuan ngajak ketemu terus? Setiap hari ada aja alasan. Lagi di dekat rumah Nona nih. Padahal rumah Nona jauh. Meskipun lewat 3 kemacetan dan 1 perjalanan batin. Atau ini nih yang paling sering. Tuan mulai nanya hal-hal receh. Makan apa? Lagi di mana? Kok nggak bales? Seolah-olah kita ini paket online yang harus di-tracking 24 jam. Yang bikin lucu adalah, karena oksitocin lagi naik juga di tubuh kita jadi ikutan merasa. Aduh, dia perhatian banget. Padahal sebenarnya itu cuma 2 orang yang lagi terbawa efek hormon. Jadi minggu kedua ini sebenarnya bukan tanda hubungan siap naik level. Lebih ke fase 2 manusia yang lagi senang-senangnya nempel karena hormon lagi naik pangkat. Makanya santai aja. Kalau Nona suka, ya nikmatin. Kalau mulai terasa terlalu intens, ya pelan-pelan. Ingat, ini baru minggu kedua. Bukan episode terakhir sinetron. Minggu ketiga, mulai terdengar seperti masa depan. Masuk minggu ketiga. Biasanya mulai muncul fase yang bikin hati deg-degan sekaligus bingung. Tuan mulai ngomong hal-hal manis yang, kedengarannya kayak masa depan. Tiba-tiba Tuan bilang, "Nona tuh kayak orang yang aku cari selama ini." Atau, "Nona itu cocok banget sama aku. Serius, baru kali ini aku ngerasa pas gini." Dan kita yang dengernya, langsung kayak anak kecil dikasih balon helium. Naik tinggi tanpa sadar tanah masih jauh. Masalahnya di sini. Kata-katanya besar, tapi hubungan masih pendek. Sekarang, kenapa sih di minggu ketiga banyak orang mulai ngomong yang kesannya serius banget? Menurut beberapa penelitian tentang perilaku manusia. Di fase awal pendekatan, selain hormon dopamin dan oksitosin yang udah naik duluan, ada satu hal lagi yang ikut main, yaitu proyeksi. Bahasanya gampang gini. Otak kita suka banget mengisi kekosongan dengan harapan. Kalau kita belum terlalu kenal seseorang, otak itu malah langsung bikin versi ideal dari orang itu. Kayak anak kecil ngeliat kue ulang tahun. Langsung kebayang enaknya, padahal belum dicoba. Di minggu ketiga, biasanya perhatian masih intens. Obrolan masih hangat. Senyum-senyumnya masih bikin hati lembek. Dalam kondisi ini bikin otak bilang, "Hei, ini sepertinya cocok jadi pasangan jangka panjang." Padahal belum ada bukti kuat apa-apa. Belum tahu Tuan marahnya kayak apa. Belum tahu cara Tuan menghadapi masalah. Belum tahu prinsip hidup Tuan beneran klop, atau cuma klop di awal doang. Jadi ketika Tuan mulai ngomong hal-hal masa depan, itu bukan selalu tanda Tuan sudah pasti serius. Kadang itu cuma hasil campuran hormon, ditambah euforia, ditambah imajinasi. Bayangin ya, baru 3 minggu kenal, Tuan udah ngomong, "Kayaknya nanti rumah kita harus ada taman kecil." Lah, rumah siapa? Rumah dia? Rumah Nona? Atau rumah di hatinya sendiri? Atau Tuan bilang, "Nona itu tipe aku banget, rasanya kayak dituntun semesta ketemu Nona." Padahal semesta yang Tuan maksud itu cuman algoritma aplikasi chat. Belum lagi yang tiba-tiba ngomong soal anak nanti mirip siapa. Hello, anak? Kita aja baru tahu nama lengkapnya belum lama ini. Dan lucunya, karena minggu ketiga ini otak kita lagi seneng-senengnya ngerasa cocok. Kita kadang ikut hanyut. Iya ya, kok kayaknya masuk akal. Padahal itu cuma 2 orang yang lagi keasikan membuat bayangan masa depan tanpa fondasi. Jadi minggu ketiga ini sebenarnya minggu paling rumit. Manis banget, tapi juga paling rawan bikin salah paham. Jadi pelan-pelan aja Nona. Boleh kok nikmati omongannya.
Senyum-senyum juga boleh. Tapi jangan langsung nyiapin nama bayi atau nyari dekor rumah. Ingat, ini baru minggu ketiga. Masih banyak bab yang belum dibuka. Minggu keempat, nada yang mulai berubah. Minggu keempat. Biasanya mulai muncul tanda-tanda yang bikin hati agak cenat-cenut. Yang awalnya chatnya rame kayak grup keluarga waktu lebaran, tiba-tiba mulai sepi. Balasnya lama. Bahasanya pendek. Dan kita mulai mikir, ini orang kenapa? Pulsa habis, sinyal hilang, atau hatinya lagi perbaikan? Disinilah fase yang bikin kepala banyak nanya, tapi jawabannya entah kemana. Sekarang, kenapa sih perubahan ini sering kejadian setelah 3 minggu pertama yang manisnya ngalahin kue ulang tahun? Jadi gini, menurut beberapa penelitian psikologi hubungan, di awal pendekatan seseorang, biasanya lagi ada di fase yang disebut honeymoon chemicals. Campuran dopamin, oksitosin, dan euforia. Tapi di minggu keempat, tubuh mulai turun dari puncak manisnya. Hormon yang bikin semuanya terasa wow itu mulai stabil. Dan ketika hormon turun, perilaku ikut berubah. Ditambah lagi, manusia itu suka menyesuaikan energi. Kalau di awal Tuan ngasih 120%, di minggu keempat ini biasanya kembali ke level asli dia, yang mungkin cuma 40 hingga 60%. Makanya kita ngerasa, loh kok beda? Padahal sebenarnya Tuan mulai balik ke mode normal. Masalahnya, kita udah terbiasa dengan versi Tuan yang jalan kenceng di minggu awal. Jadi ketika Tuan balik ke mode asli, rasanya kayak ditinggal sendirian di taman kosong malam-malam. Contoh paling sering, di minggu-minggu awal Tuan chat, "Selamat pagi Nona, semoga harinya indah." Minggu keempat, ngetik huruf P aja. Atau dulu Tuan balas chat dalam hitungan menit. Sekarang, kita nunggu sampai sempet nonton 2 episode drakor dulu baru ada balasan. Itu pun jawabannya cuma, "Baru lihat." Dulu Tuan semangat ngajak ketemu. Sekarang jawabannya, "Lihat nanti ya, lagi banyak urusan." Dan kita mulai mikir, banyak urusan? Urusannya manusia atau urusan hati? Yang bikin tambah lucu tapi nyesek adalah, kita sadar kok perubahan itu nyata. Kayak musik yang awalnya keras, tiba-tiba mengecil tanpa tombol volume. Jadi wajar kalau minggu keempat ini bikin hati tidak nyaman. Karena ini minggu yang menguji. Yang manis itu beneran sikap atau cuma fase? Jadi kalau nadanya mulai berubah, bukan berarti kita salah. Kadang memang orang cuma menunjukkan versi terbaiknya di awal, lalu lupa menjaga ritmenya. Minggu kelima, jarak yang tidak pernah dijelaskan. Masuk minggu kelima. Biasanya muncul fase yang bikin hati terasa kayak lagi duduk sendirian di bus yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nggak ada pengumuman, nggak ada alasan. Tiba-tiba Tuan menjauh begitu aja. Yang tadi chatnya masih hidup, sekarang balasnya kayak kucing ngantuk. Pelan, jarang, dan kadang hilang. Dan kita otomatis mikir, "Lor, kok tiba-tiba ada jarak? Aku salah apa?" Padahal pertanyaan itu pun nggak ada yang jawab. Kalau menurut beberapa penelitian psikologi hubungan, ada istilah sederhana yang sering muncul di fase ini. Avoidance reaction atau gampangnya, reaksi menghindar. Biasanya terjadi ketika yang pertama, hormon euforia awal sudah turun dan Tuan mulai melihat hubungan dengan lebih realistis. Yang kedua, ada bagian dari dirinya yang belum siap dekat. Tapi Tuan juga nggak berani ngomong terus terang. Yang ketiga, otaknya ngasih sinyal. Ini terlalu cepat, jadi Tuan tarik rem mendadak. Jadi, bukan karena kita salah, tapi karena Tuan belum punya kemampuan emosional untuk tetap konsisten. Fenomena ini sebenarnya sering banget. Bahkan para ahli bilang, orang dengan kecenderungan avoidance sering merasa nyaman di awal, tertekan setelah makin dekat. Itu sebabnya di minggu kelima, tiba-tiba Tuan kayak mundur beberapa langkah. Tanpa satupun kata penjelasan. Karena ngomong jujur itu berat. Tapi kabur pelan-pelan itu gampang. Sekarang, kita lihat realitasnya dalam versi kehidupan sehari-hari. Dulu Tuan bilang, "Nona, kabarin ya kalau sudah sampai rumah." Sekarang, "Nanti aku balas, lagi banyak hal." Dulu nanyanya, "Udah makan?"
Sekarang, 2 hari hilang muncul cuma untuk bilang, maaf sibuk. Sibuk apa? Sibuk mikirin hilang tanpa jejak? Atau sibuk menjaga jarak yang Tuhan ciptakan sendiri? Dan yang paling absurd, kita nanya sopan, hubungan ini baik-baik aja kan? Balasannya, lagi nggak bisa ngomong sekarang? Hah? Ngomong apa? Ngomong jujur? Ngomong pamit? Atau ngomong alasan yang belum Tuhan siap ciptakan? Lucunya, kita mikir keras nyari kesalahan. Padahal masalahnya bukan di kita, tapi di kedewasaan emosional Tuhan yang masih setengah matang. Jadi kalau minggu kelima mulai muncul jarak aneh tanpa penjelasan, itu bukan bukti kita kurang. Itu tanda Tuhan sedang kebingungan menghadapi perasaannya sendiri. Jadi, kalau Tuhan mulai menarik diri tanpa alasan, jangan buru-buru nyalahin hati sendiri. Kadang memang ada orang yang jago mendekati, tapi nggak bisa bertahan lama. Minggu ke-6, hampa tanpa jawaban. Minggu ke-6. Biasanya kayak fase di mana kita nunggu chat yang nggak kunjung datang. Bukan karena jaringan jelek, tapi karena Tuhan yang mendadak hilang entah kemana. Yang bikin nyesek itu bukan cuma Tuhan hilang, tapi ketiadaan penjelasannya. Kayak nonton film tapi pas masuk bagian penting, layarnya jadi hitam. Dan disitulah muncul rasa paling gak enak. Hampa, kosong, menggantung. Dalam penelitian tentang pola hubungan modern, ada istilah yang sering dibahas yaitu disengagement silently. Artinya, seseorang mulai melepaskan diri tanpa komunikasi. Biasanya terjadi karena yang pertama, otaknya mau menghindari konflik. Penelitian menunjukkan banyak orang lebih takut membuat orang lain kecewa daripada menyelesaikan hubungan dengan baik. Jadi, mereka memilih diam. Yang kedua, hormon awal hubungan sudah menurun. Ada fase yang disebut reward fade, di mana sensasi senangnya menurun dan otak mulai cari jarak. Dan yang ketiga, rasa sayangnya nggak cukup kuat untuk bertahan, tapi juga nggak cukup berani untuk jujur. Dan yang paling berat dari semua ini adalah ketika kita ditinggal tanpa jawaban, otak kita bekerja lebih keras. Menurut riset, ketidakpastian bisa bikin stres naik lebih tinggi dibanding dikasih jawaban yang menyakitkan. Jadi kalau Nona merasa hatinya kayak diaduk-aduk, itu wajar. Tubuh Nona lagi merespon ketidakjelasan. Contohnya, dulu Tuhan bilang, hubungan itu soal komunikasi. Sekarang, chat Nona cuma dibaca tanpa balasan. Komunikasi apa? Kode Morse? Dulu Tuhan nanya, aku boleh tahu kamu lagi apa? Sekarang, Tuhan hilang sampai 3 hari. Kalau ditanya, jawabannya cuma, aku lagi banyak pikiran. Pikiran apa? Pikirin cara menghilang yang lebih rapi. Dan yang paling lucu plus ironi, kita nunggu. Nunggu sampai mata capek lihat notifikasi. Padahal, Tuhan mungkin gak kepikiran sama sekali. Ini bukan salah kita. Ini cuma tanda kalau Tuhan sudah melangkah. Tapi nggak bilang pamit. Jadi di minggu ke-6 ini, kalau Nona merasa kosong dan hampa, itu bukan tanda Nona lemah. Itu tanda Nona manusia yang butuh kejelasan. Tenang ya. Kadang orang yang hilang tanpa jawaban itu sebenarnya hadiah. Karena Nona jadi tahu siapa yang siap tinggal dan siapa yang cuma numpang sebentar. Minggu ke-7, realita yang berat diterima. Minggu ke-7. Biasanya terasa kayak bangun tidur lalu sadar. Oh, jadi semua yang kemarin itu cuma bayangan ya? Bukan karena kita terlalu baper, tapi karena tiba-tiba semuanya jadi masuk akal. Tuhan gak kembali. Tuhan gak ngejelasin apa-apa. Dan yang tertinggal cuma pertanyaan. Jadi aku halu atau emang dia jago ngilang? Ini fase paling berat? Fase ketika realita akhirnya duduk di depan kita sambil bilang, ya begini kenyataannya, mau nggak mau harus diterima. Menurut riset psikologi hubungan, saat seseorang pergi tanpa penjelasan, otak kita otomatis mencoba mengisi celah-celah kosong itu sendiri. Fenomenanya disebut closure seeking. Apa itu? Otak manusia suka hal yang jelas. Kalau ada bagian yang hilang, otak nyari jawabannya sendiri. Dan sayangnya,
Jawaban pertama yang muncul biasanya menyalahkan diri sendiri. Kok dia pergi ya? Apa aku kurang ini? Apa aku ngomong yang salah? Dia bosan ya sama aku? Padahal, menurut penelitian terbaru tentang pola hubungan cepat dan intens, perubahan sikap pasangan seringkali bukan tentang kita, tapi tentang kondisi emosional mereka yang tidak stabil sejak awal. Jadi kalau Nona merasa gagal, tenang. Tubuh Nona cuma lagi berusaha memahami kejadian yang nggak punya penjelasan. Contohnya kayak gini. Dulu Tuan bilang, kamu beda dari yang lain. Sekarang, Tuan beda, karena Tuan hilang. Dulu tiap hari nanya, kamu udah makan belum? Sekarang, Tuan yang nggak pernah muncul di daftar chat. Dulu semangat banget cerita masa depan. Sekarang, masa depan yang Tuan omongin bahkan nggak bertahan lebih dari 1 bulan. Ini bukan halu. Ini bukan lebay. Ini cuma pola seseorang yang datang terlalu cepat dan pergi lebih cepat lagi. Dan kita tinggal memungut serpihan harapan yang jatuh di lantai. Tapi meskipun berat, ada satu hal yang penting. Kadang realita yang pahit itu justru bikin kita lebih kuat. Karena selama 7 minggu ini, Nona jadi tahu satu hal penting. Nona layak dapat seseorang yang hadir. Bukan yang cuma numpang lewat. Dan kalau hati masih terasa sesak, itu wajar. Namanya juga manusia yang pernah berharap. Tarik napas pelan-pelan. Lepaskan. Oke, kalau Nona sudah sampai di akhir video ini, aku mau bilang sesuatu yang penting. Tenang ya. Apapun yang Nona rasakan sekarang, itu valid. Kadang hubungan yang datangnya cepat dan perginya diam-diam memang bikin hati kaget. Tapi bukan berarti Nona nggak pantas dicintai. Bukan berarti Nona salah. Ini cuma perjalanan yang harus dilewati supaya nanti bisa ketemu seseorang yang hadir dengan tulus. Jangan lupa subscribe Blank V biar nggak ketinggalan. Like kalau ngerasa relate, share ke Nona lain yang mungkin lagi butuh pelukan lewat kata-kata. Dan tinggalkan komentar di bawah kalau Nona pernah ngerasain fase yang mirip. Blank V pamit. Semoga hati Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Ada hubungan yang rasanya seperti bunga liar. Tumbuh cepat. Mekar sebentar. Lalu gugur tanpa suara. Kita sering salah sangka. Mengira kalau itu taman yang akan bertahan lama. Padahal semesta cuma mau bilang, sesekali yang singkat hadir untuk melatih mata agar bisa mengenali yang benar-benar tinggal.